Halo guys, pada video kali ini Mimin akan membahas kiranya siapa saja yang akan gugur di Perang Wano. Perang Wano sendiri nantinya akan menjadi dahsyat, dikarenakan dalam pertempuran ini mencakup semua elemen, dari bajak laut Kaido dan Big Mom, suku Ming, samurai, serta angkatan laut atau SWORD. Setiap arc dan pertempuran pastinya akan ada korban yang berjatuhan. Meskipun Oda Sensei tidak suka mematikan karakter, akan tetapi semakin kesini beberapa karakter telah mati. Contoh saja Ace dalam perang Marineford dan Pedro di arc WCI. Meskipun tidak terlalu banyak yang akan gugur, Mimin akan mencoba membahas karakter yang kemungkinan akan gugur, mengingat pertempuran kali ini cukup besar. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Hyogoro Sang Bunga. Meskipun sudah tua, bos Yakuza 1 ini masih cukup kuat untuk bertarung melawan aliansi pasukan Kaido. Goro juga andil dalam peningkatan kekuatan Luffy di Wano. Saat di penjara Udon, bisa dibilang Hyogoro menjadi guru sementara bagi Luffy. Ia melakukan pelatihan teknik haki lanjutan bernama Ryo. Dengan hasil latihan haki bersama Hyogoro, ia berhasil melukai Kaido menggunakan pukulannya. Sebelumnya, pukulan Luffy sama sekali tidak berefek pada tubuh Kaido. Menurut pendapat Mimin, ia akan gugur dalam perang Wano. Kematiannya mungkin akan sama dengan kematian Pedro. Ia akan bertarung dan berkorban sampai akhir demi melihat masa depan yang cerah, terutama melihat sosok Luffy. Sama seperti Pedro, ia ingin melihat Luffy sebagai cahaya harapan bagi dirinya dan dunia. Keadaan Hyogoro saat ini telah terinfeksi wabah virus dari Queen. Ia juga meminta anak buahnya untuk membunuhnya. Sebelum ia benar-benar hilang kendali dan berubah menjadi Oni, meskipun pada akhirnya ia akan disembuhkan oleh Chopper. Menurut pendapat Mimin, ia akan tetap mati dengan mengorbankan dirinya. Kinemon. Prediksi Mimin, yang akan gugur di Wano ialah Kinemon. Kinemon dan lainnya telah menunggu selama 20 tahun untuk membalaskan dendam pada Kaido dan membebaskan tanah Wano. Keadaan Akazayanen sekarang sudah babak belur setelah menghadapi Yonko Kaido. Meski sempat mengajar habis-habisan Kaido, akan tetapi hanya memberikan luka kecil pada Kaido. Kaido mampu menyerang balik dan membuat Akazayanen tidak berdaya, bahkan sampai membuat tangan Kiku terputus. Alasan Mimin memprediksi Kinemon mati juga bersamaan dengan Kanjuro. Mimin mengkaitkan dengan salah satu legenda mengenai pertarungan dua samurai. Dalam pertarungan itu, salah satu samurai mati. Meskipun begitu, nampaknya akan diubah sedikit oleh Oda Sensei, dengan kedua samurai akan saling terbunuh dan mati. Kinemon tidak akan mati di tangan Kaido. Menurut pendapat Mimin, Kinemon akan mati di tangan Kanjuro. Lebih tepatnya, sama-sama akan mati. Meskipun di awal pertempuran Kanjuro telah ditebas oleh Kiku, Mimin menganggap Kanjuro masih hidup. Kanjuro pada awalnya tergabung dalam samurai pengikut Oden, sehingga ia bisa dibilang cukup tangguh. Hal ini juga sejalan dengan keadaan Akazayanen yang sudah tak mampu menghadapi Yonko Kaido. Luffy dan lainnya sekarang sedang berhadapan dengan dua Yonko, Kaido dan Big Mom. Sementara Akazayanen sudah dipindahkan ke lantai bawah oleh Law. Tanda lain, Kinemon akan gugur itu. Sebelum memasuki kastil Onigashima, Kinemon sempat mengucapkan bahwa memenangkan pertempuran meskipun harus mati. Kinemon juga sudah berpesan pada Luffy untuk dapat membalaskan dendam mengalahkan Kaido dan merebut kembali tanah Wano. Sehingga prediksi Mimin, Kinemon dan lainnya akan menghadapi pasukan Kaido lainnya, Orochi, Kanjuro, atau membantu mengalahkan All-Star Kaido. Mengingat sekarang Marco menghadapi dua All-Star Kaido sekaligus. Jadi tidak mungkin Marco akan menang melawan dua All-Star Kaido. Akazayanen juga sedang ditolong oleh sosok misterius. Meskipun belum terungkap siapa yang telah membantu, nampaknya siluet tersebut berada di pihak aliansi Luffy. Kanjuro. Pengkhianat yang satu ini pasti banyak yang menginginkan untuk mati, karena Kanjuro merupakan pengkhianat dalam aliansi Luffy dan samurai. Kanjuro
telah membocorkan informasi pertemuan aliansi Luffy dan samurai pada Orochi. Sehingga Orochi memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan tempat pertemuan tersebut. Kanjuro juga yang telah menculik Momonosuke untuk diserahkan pada Orochi. Ia juga tidak segan-segan menyiksa Momonosuke. Padahal Kanjuro yang menemani Momonosuke beserta Kinemon yang dikirim ke masa depan oleh Toki. Selama perjalanan, meskipun sempat terpisah di Dressrosa, hal itu merupakan awal kecurigaan Kanjuro adalah sang pengkhianat. Sehingga di Perang Wano, ia menunjukkan taringnya dan membuka jati dirinya yang sesungguhnya. Seperti yang kita tahu, keadaan Kanjuro belum diperlihatkan kembali. Terakhir kali, ia terluka parah akibat duel melawan Kiku. Dalam duel itu, ia tertebas oleh Kiku. Belum diketahui apakah ia masih hidup atau tidak. Meskipun dalam manga terlihat seperti ada tetesan darah, Mimin masih menganggap Kanjuro masih hidup. Seperti penjelasan sebelumnya, Mimin mengkaitkan dengan salah satu legenda, pertarungan dua samurai. Mimin memiliki opini Kanjuro akan duel melawan Kinemon. Saat ini, Kanjuro tidak tahu menahu jika Kaido telah berkhianat dan menebas kepala Orochi. Sehingga dari itu, ia akan menganggap pasukan Kaido sebagai sekutu. Sebenarnya, dari kejadian Kaido berkhianat, Mimin memiliki harapan Orochi dan pasukannya akan bertobat dan menebus dosa-dosanya dengan membantu aliansi Luffy. Akan tetapi, sangat kecil kemungkinan hal itu dapat terjadi. Selama perjalanan dengan Kinemon dan lainnya, Kanjuro menyembunyikan kekuatan yang sesungguhnya. Selama ini diperlihatkan, Kanjuro memiliki kemampuan dapat membuat benda hidup dengan gambarnya. Akan tetapi, gambar yang dihasilkan tidak terlalu bagus. Kenyataannya, Kanjuro sangat mahir dalam menggambar. Ia dapat menggambar dengan sangat sempurna dan menyerupai bentuk aslinya. Dengan menggunakan tangan kanannya, ia sangat ahli dalam menggambar. Karena selama ini, ia menggunakan tangan kirinya untuk menggambar. Dan selama itu, dia menyembunyikan keahliannya. Wanda dan Carrot. Prediksi Mimin selanjutnya ialah Wanda dan Carrot. Mereka melakukan pertempuran balas dendam atas kematian Pedro de Aquesei. Di Aquano, tidak hanya melawan pasukan Kaido saja, akan tetapi pasukan dari Yonko Big Mom. Bajak laut Big Mom jauh-jauh datang ke Wano untuk memenggal kepala Luffy karena telah mengacaukan pesta pernikahan dan mengacaukan wilayah kekuasaannya. Kedatangan Big Mom juga membawa serta anak-anaknya, salah satunya Perospero. Meskipun telah terluka parah akibat insiden bunuh diri yang dilakukan oleh Pedro, tidak mengurungkan niat Perospero untuk ikut serta dalam pertempuran Wano. Padahal, keadaan Perospero cukup parah. Ia kehilangan salah satu tangannya. Meskipun begitu, dengan kekuatan dua iblisnya, ia dapat mengatasi hal tersebut, sehingga tidak menjadi masalah bagi Perospero. Keadaan Carrot dan Wanda saat ini, yang terbaru, ia sudah dikalahkan oleh Perospero. Ia terlihat babak belur bersama dengan Wanda. Dalam mode sulongnya, ternyata belum mampu mengalahkan Perospero. Saat ini, Perospero sedang menuju ke tempat Marco. Entah ia akan membantu Marco atau malah menjadi musuh nantinya. Menurut pendapat Mimin, Carrot akan tetap melawan Perospero. Jika ia sudah pulih, ia akan tetap membalaskan dendam atas kematian Pedro. Keadaan saat ini, bulan purnama tertutup awan, sehingga akan sedikit menghambat mode sulong para Sukumi. Perospero. Hadirnya Perospero di Wano tentunya menjadi ancaman serius bagi aliansi Luffy. Perospero tidak hanya dianggap remeh. Sebagai anak tertua Yonko Big Mom, ia sangat kuat. Dengan kekuatan buah iblisnya, ia dapat membuat permen yang mampu dijadikan serangan dan benteng pertahanan yang sangat kuat. Dengan kekuatan buah iblisnya, ia juga dapat menjebak lawannya dan melapisi tubuh musuhnya sampai menjadi permen yang keras. Kekuatannya tersebut dapat kita lihat di Aquesei. Selain itu, hadirnya Perospero di Wano akan menjadi sasaran para Sukuming, terutama Carrot. Ia merasa dendam terhadap Perospero karena insiden terbunuhnya Pedro di Aquesei. Carrot menganggap Perospero yang telah membunuh Pedro saat Pedro meledakkan dirinya menggunakan bom di tubuhnya. Carrot dan Wanda sudah berhadapan melawan Perospero. Meskipun dalam mode sulongnya, sayang sekali, pada chapter 1006 ini, Carrot dikabarkan kalah melawan Perospero. Untuk sekarang, keadaan Carrot dan Wanda masih belum diketahui. Mereka berdua terluka parah akibat pertarungan tersebut.
Carrot dan Wanda juga sudah dalam mode normalnya. Terlihat bulan purnama tertutup awan, sehingga akan menghalangi para suku Ming untuk kembali ke mode sulongnya. Pasukan aliansi juga belum mengetahui keadaan Carrot. Mimin berharap Carrot dan Wanda segera pulih dan disembuhkan, sehingga ia dan Wanda akan mengejar Perospero dan melanjutkan pertarungannya. Oke, segitu dulu untuk pembahasannya. Meskipun Mimin juga tahu tidak sebanyak dan semua yang disebutkan akan mati, itu hanya sebatas pendapat dari Mimin. Sekian dan terima kasih.